Tolak desakan kritik invasi Rusia, PM Pakistan, Anda anggap kami budak? Hurrah! Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengecam kritik Uni Eropa terhadap negaranya karena penolakannya untuk berbicara menentang invasi Rusia ke Ukraina. Dia mengatakan negara-negara Eropa harus menghentikan kritik mereka terhadap Pakistan atas keputusannya untuk tetap netral dalam masalah ini. Anda anggap kami apa? Budak Anda? Bahwa kami harus melakukan apapun yang Anda katakan, katanya dalam rapat umum politik dilansir dari The New Arab. Komentarnya merupakan tanggapan atas surat tertanggal 1 Maret oleh 22 utusan asing yang berbasis di Pakistan yang mendesak Islamabad untuk menegur Moskow atas invasi ke Ukraina sebelum pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada 2 Maret. Pakistan akhirnya abstain dari pemungutan suara di UNGA, sementara mayoritas negara mengutuk tindakan keji Moskow terhadap tetangganya. Saya ingin bertanya kepada Duta Besar Uni Eropa, apakah Anda menulis surat seperti itu ke India? Kata Imran Khan yang mencatat bahwa New Delhi juga tidak secara langsung mengutuk Moskow. Pakistan berada di bawah tekanan untuk mengutuk serangan Rusia di Ukraina. Terlebihkan sempat ke ibu kota Rusia ketika invasi diluncurkan. Pakistan telah menjadi sekutu tradisional Arab Saudi dan Amerika Serikat, tapi juga memiliki hubungan yang berkembang dengan Rusia. Islamabad juga telah dibuat marah oleh intervensi Amerika Serikat di Asia Selatan, termasuk invasi ke Afghanistan pada 2001, menggulingkan pemerintahan Taliban yang didukung Pakistan dan menyebabkan kekerasan meluas ke perbatasan Pakistan. Islamabad merasa sangat dikhianati oleh pembunuhan Amerika Serikat atas Osama bin Laden di Pakistan, di mana Presiden Obama memilih untuk tidak berbagi intelijen dengan sekutunya. Tewas dibunuh Ukraina, Jenderal Perang Negeri Islam muncul hidup-hidup. Di tengah situasi yang terdesak oleh gempuran militer Rusia dalam operasi khusus militer Ukraina ternyata semakin getol memproduksi informasi bohong. Kali ini, korban informasi bohong militer Ukraina bukan sembarang orang, tapi salah satu panglima perang asal negeri Islam Chechnya, Mayor Jenderal Sarif Delimkhanov. Maijen Sarif Delimkhanov ramai dikabarkan tewas oleh media Ukraina dalam pertempuran sengit melawan militer Ukraina. Namun ternyata beberapa saat setelah berita kematian itu beredar, sang jenderal berjanggut tebal itu muncul dalam sebuah rekaman video singkat. Dalam video itu, Maijen Sarif Delimkhanov terlihat sehat-sehat saja, tetap hidup tanpa ada luka sedikit pun. Di rekaman video itu, Maijen Sarif Delimkhanov tersenyum sambil menyapa dia bersama dengan Komandan Omon Ahmad Grozny dari RFFF SVNG Ansor Bisaev. Selain rekaman video, pihak chatnya melalui Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Luar Negeri, Pers dan Informasi Ahmed Dudayev juga membantah informasi kematian Maijen Sarif Delimkhanov. Informasi palsu sekali lagi telah beredar secara online. Kali ini tentang kematian Kepala Garda Nasional untuk Republik Chechnya, saudara kita yang terkasih Sarif Delimkhanov. Seperti yang Anda lihat, dia dalam kondisi yang sehat dan sempurna dan dalam suasana hati yang terbaik. Allahu Akbar, kata Ahmed Dudayev dilansir Viva Militer dari akun media sosialnya. Informasi palsu tentang kematian dari pasukan Chechnya bukan kali ini saja disiarkan militer Ukraina. Sebelumnya, Ahmad Kazif Kadyrov Magomed Tusaev, Komandan Resimen Bermotor Khusus ke-141 dari Garda Nasional Federasi Rusia juga dikabarkan meregang nyawa dalam pertempuran.
Tak tinggal diam, Rusia jatuhkan sanksi terhadap 13 pejabat Amerika Serikat termasuk Joe Biden. Rusia pada Selasa 15 Maret resmi memberlakukan sanksi pribadi terhadap 13 pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk diantaranya Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri, Kepala Militer dan Intelijen negara itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan tindakan tersebut yang diberlakukan sebagai tanggapan atas sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia. Langkah ini diambil sebagai reaksi balik, merupakan konsekuensi tidak terelakkan dari sentimen anti-Rusia yang biasa disebut sebagai Rusofobia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan hegemoni Amerika, kata kementerian itu, sebagaimana dilansir dari laman kantor berita Anadolu, para pejabat itu tidak akan lagi diizinkan masuk ke Rusia dan mendapatkan beberapa hukuman lainnya. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mempertahankan hubungan resmi jika mereka memenuhi kepentingan nasional kami, dan jika perlu, kami akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang yang muncul di daftar hitam untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi, lanjut Kemlu Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan daftar individu yang dijatuhkan sanksi: Joseph Robinette Biden, Presiden Amerika Serikat; Anthony John Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat; Lloyd James Austin III, Menteri Pertahanan Amerika Serikat; Mark Alexander Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat; Jacob Jeremiah Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat; William Joseph Barrs, Direktur CIA; Jennifer Rensaki, Juru Bicara Gedung Putih; Dalip Singh, Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat; Samantha Jen Power, Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat; Robert Hunter Biden, Putra Presiden Amerika Serikat; Hillary Daini Rodham Clinton, mantan calon presiden Amerika Serikat; Adewale Adeyomi, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan Amerika Serikat; Reta Jolowi, Ketua Bank Ekspor Import Amerika Serikat. Kemlu Rusia juga mengatakan bahwa daftar itu akan diperluas dalam waktu dekat dengan lebih banyak pejabat senior Amerika Serikat, militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar, dan tokoh media yang berkontribusi untuk menghasut kebencian terhadap Rusia dan memperlakukan tindakan pembatasan. Otoritas Rusia menggarisbawahi bahwa langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi Rusia dan memastikan pembangunan berkelanjutan.